down, yeah. I've been feeling so down, yeah. Can you tell me why? Can you tell me why? Dan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, perkenalkan, nama saya Sinta. Saya dari Prodi Perbankan Syariah kelas C dengan NIM 2020 050 10 21 17, dan sekarang sudah semester 6. Mungkin langsung saja ke inti dari pembuatan video ini, yaitu untuk memenuhi tugas UTS dari salah satu dosen kami, yang dimana mereview semua kelompok dari kelompok 1 sampai 6. Mungkin langsung saja. Pengertian dari laporan keuangan, yaitu merupakan bagian dari manajemen keuangan dan merupakan bahasa yang tertulis dari kegiatan perusahaan, yang dimana laporan keuangan menjadi salah satu sumber informasi untuk lebih mengetahui tentang kegiatan serta perkembangan dalam sebuah perusahaan. Di sini ada beberapa jenis dari laporan keuangan. Yang pertama itu ada laporan posisi keuangan atau neraca, yang kedua ada laporan laba rugi, yang ketiga itu ada laporan arus kas, terakhir ada laporan perusahaan modal. Lanjut ke materi selanjutnya, yaitu mengenai tentang neraca. Menurut Sofyan Syafri Harahap, laporan keuangan merupakan suatu output dan hasil akhir dari proses akuntansi. Sedangkan neraca menurut Bambang Subrono yang menjelaskan bahwa neraca atau biasa disebut juga sebagai laporan posisi keuangan atau laporan kondisi keuangan merupakan salah satu laporan keuangan yang memberikan informasi tentang posisi dan keadaan keuangan perusahaan pada suatu saat tertentu atau suatu saat periode tertentu. Beberapa komponen laporan keuangan yang lengkap. Yang pertama itu ada laporan posisi keuangan pada akhir periode, yang kedua ada komponen laba rugi dan penghasilan komprehensif lain selama periode, yang ketiga ada laporan perbuahan ekuitas selama periode, yang keempat itu ada laporan arus kas selama periode, yang kelima ada catatan atas laporan keuangan, terakhir ada laporan posisi keuangan pada awal periode. Lanjut ke pembahasan selanjutnya, yaitu mengenai tentang laporan laba rugi. Laporan laba rugi yaitu merupakan salah satu laporan yang tidak lepas dari kegiatan usaha dalam bentuk apapun itu, yang dimana ini juga merupakan hal yang digunakan sebagai sebuah informasi untuk lebih melihat hasil dalam aktivitas usaha saat ini dan berkaitan dengan usaha di masa akan mendatang. Ada unsur-unsur laporan dari laba rugi yang terdiri dari 4. Yang pertama itu pendapatan atau revenue, yang kedua itu ada beban atau expense, yang ketiga ada laba atau profit, yang keempat itu ada rugi atau loss. Lanjut tentang pembahasan dari analisis laporan keuangan yang diperbandingkan. Berdasarkan konsep keuangan, maka laporan keuangan sangat diperlukan untuk mengukur hasil usaha dan perkembangan perusahaan dari waktu ke waktu untuk lebih mengetahui sejauh mana sih perusahaan dalam mencapai tujuannya. Dalam hal ini ada beberapa metode atau ada 2 metode dan teknis dalam analisis. Yang pertama itu ada analisis vertikal atau statis, di mana analisis metode statis ini merupakan sebuah metode analisis yang dilakukan dengan cara menganalisis laporan keuangan pada satu periode tertentu dengan memperbandingkan antara pos yang satu dengan pos yang lainnya pada laporan keuangan yang sama. Yang kedua itu ada analisis horizontal atau dinamis, yaitu merupakan teknik analisis laporan keuangan yang dilakukan dengan cara menyajikan laporan keuangan secara horizontal dan membandingkan antara satu dengan yang lain. Selanjutnya yaitu mengenai tentang analisis sumber dan penggunaan modal kerja. Modal kerja sendiri merupakan sebuah modal yang digunakan untuk melakukan kegiatan
operasi perusahaan. Modal kerja juga diartikan sebagai investasi yang ditanamkan dalam aktiva lancar ataupun dalam aktiva yang berjangka pendek, seperti ada kas, ada bank, ada surat-surat berharga, piutang, sediaan, dan aktiva-aktiva lancar yang lainnya. Ada 3 faktor yang mempengaruhi dari modal kerja itu sendiri. Yang pertama itu ada jenis perusahaan, yang kedua ada syarat kredit, yang ketiga ada waktu dari produksi. Kemudian pembahasan terakhir mengenai analisis sumber dan penggunaan kas. Analisis sumber dan penggunaan kas yaitu merupakan suatu alat analisis yang penting bagi seorang manajer keuangan untuk mengetahui aliran kas yang ada dalam perusahaan. Sedangkan kas sendiri yaitu merupakan uang tunai yang paling liquid, termaksud seluruh alat pembayaran yang dapat digunakan secara segera atau secara cepat, seperti uang kertas, uang logam, dan saldo rekening giro di suatu bank. Ada beberapa langkah-langkah yang harus atau sebaiknya diambil untuk melakukan penyusunan perencanaan. Yang pertama itu ada menetapkan tujuan, yang kedua ada menyusun anggapan-anggapan, ketiga ada menetapkan berbagai alternatif tindakan, yang keempat itu ada mengadakan penilaian terhadap alternatif tindakan yang telah dipilih, kelima ada mengambil sebuah keputusan, terakhir mendukung rencana dari pendukung.